Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini dengan narasumber Kak Setia Dharma, ini advokat yang sudah malang melintang dalam dunia persilatan. Nah, beliau juga aktif dalam penanganan sengketa pertanahan ya Kak ya. Dan setelah saat ini sedang menangani perkara tanah di daerah NTB ya, Lombok Tengah. Nah, mungkin kita bisa langsung tanya ke Kak Setia. Halo. Ya Kak, jadi ini kan sedang menangani perkara pertanahan ya. Betul. Nah itu gimana? Saya bisa mungkin Soy Kongko bisa diceritakan juga nih supaya tahu tentang kasus tanahnya. Iya, kita khusus nih cerita mengenai Mandalika aja ya. Oke. Soalnya ini yang paling deh. Di antara yang paling ini yang paling. Karena ini kan masyarakat kan ibaratnya ngelawannya kan pemerintah ya, karena dia BUMN ya. Iya. Walaupun ini sebenarnya entitas ya, gitu. Enggak otomatis kita sebut sebagai pemerintah gitu. Tapi kan ini kan BUMN ini kan sebuah entitas yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi ini kasus luar biasa menurut saya karena ini adalah kasus panjang. Kasus panjang, berat dan luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Gitu. Jadi di Lombok NTB ini kan, di Lombok Tengah ini kan ada sirkuit. Oh. Ada sirkuit Mandalika ya. Semua orang ini tahu lah, yang kita punya sedang sirkuit. kemarin rame-rame itu ya? Iya, betul. Oke. Ya. Ini sirkuit. Jadi ini kan negara ini kan bikin kawasan ekonomi khusus. Oke. Namanya kawasan ekonomi khusus Mandalika karena memang kebetulan itu di Mandalika. Ini posisinya di Lombok Tengah. Oke. Ya, jadi Kabupaten Lombok Tengah. Pokoknya yang sering jalan-jalan ke NTB tahu lah ya. Ya, yang banyak foto-fotonya itulah tanahnya. Jadi ini kan tanah hampir 1.350 hektar. Yang kawasan ekonomi khusus. Kawasan keknya ya. Ya, keknya. Itu memang pembebasan itu dari zaman Orde Baru. Oke. Tapi kita nggak bisa sebut bahwa pembebasan Orde Baru ini bisa berlanjut seperti ini kan, karena dulu kan HPL. Dan sebenarnya HPL sudah mati. Tapi masyarakat ini ada yang masih belum dibayar, macam-macam lah kasusnya di lapangan itu, gitu kan. Jadi sampai hari ini masih banyak yang belum dibayar. Kalau yang kakak tangani sendiri itu berapa banyak kira-kira? Kita sendiri ya hampir ada 40 atau 52 kakak, pemberi kuasa. Luasnya itu hampir 100 hektar, hampir Luas sekali ya. Sekitar 90 atau 100 hektar kira-kira. Oke. Itu baru yang kita tangani. Di situ ada pengacara-pengacara lain yang nanganin juga. Jadi Di luar kakak ada lagi pengacara-pengacara lain? masih banyak. Jadi yang belum dibayar, yang belum dibebaskan itu masih banyak. Tapi kan masyarakat Indonesia ini nggak tahu. Mereka tahunya kita punya sirkuit. Ya tapi sirkuit kamu masih berdiri di atas tanah masyarakat yang belum dibayar. Kayak gitu kan. Lu bayar dong gitu. Tapi klaimnya ITDC sudah kita bayar. Keseluruhan apa sebagian? Nah, ini yang kita pertanyakan. Kalau sudah dibayar semua, masyarakat yang ngaku belum dibayar, ini undang dong. Lu lihat dong datanya. Ya masa iya sih semua masyarakat ini ngaku belum dibayar kan? Pasti di lapangan ada masalah. Kan begitu, ini harus diperhatikan sama semua orang Indonesia, pemerintah gitu ya, harus memperhatikan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka menjerit tidak dibayar tapi klaim ITDC ini pengelolanya di sana ya, BUMN. Itu kalau misalnya dia klaim sudah bayar, masyarakat belum dibayar berarti kan ada masalah di sini kan. Harus diselesaikan. Betul. Gitu, harus diselesaikan. Di mana letaknya? Apakah ITDC memang tidak mampu membuktikan pembayarannya atau masyarakat yang ngarang cerita? Kan gitu, ya kan? Harus buka pintu. Pemerintah pusat juga harus buka pintu. Masyarakat juga harus tahu bahwa jangan kita cuma bangga, kita ada sirkuit loh. Upaya-upaya dari Kak Setia ini yang telah dilakukan untuk masyarakat sana gimana? Banyak banget. Banyak banget ya? Ya banyak banget. Jadi kita sebenarnya di tahun 2002 akhir sampai 2023 ini kita fokus untuk pendekatan dengan pemerintah daerah sana. Kita ya. Bukan berarti saya nggak bersurat di pusat sini, kita lakukan semua, Menteri, ATR BPN, BUMN, DPR RI, semua untuk minta perhatian. Masyarakat belum dibayar, ini bagaimana? Gitu. Cuman kita pendekatan juga di pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah daerah, ini masalah masyarakat.
gitu, diselesaikan. Kalau memang belum dibayar, minta ITDC bayar. Kalau sudah dibayar, mana buktinya? Masyarakat masih punya bukti nih, gitu kan? Walaupun bukan sertifikat, karena memang jangankan Lombok yang jauh, nun jauh di sana, masyarakat sini Indonesia, Tangerang, Jabodetabek ini masih banyak yang belum punya sertifikat loh, rumahnya, tanahnya. Jadi jangan berharap mana sertifikat masyarakat, jangan. Verifikasi masyarakat, kamu punya apa? Girik, Pil Garuda, surat pernyataan atau apa? Benar atau enggak? Harus dianalisis. Yang penting alas haknya jelas iya, ya. Iya, kamu punya apa? ITDC juga tunjukin punya apa. Oh, kami punya APL. Kapan APL kamu keluar? Tahun berapa APL kamu keluar? Di mana masyarakat pada saat APL kamu keluar? Kalau masyarakat ada di situ, mas APL bisa keluar. Kan gini, ini kan pertanyaan kan. Dan ini nggak selesai gitu, karena seolah-olah semua pemerintah daerah termasuk semua orang tuh kok kayaknya berpihaknya sama ITDC, kayaknya loh ya, ini praduga kita, karena kok kayaknya Ada dugaan ya. dugaan dugaan. Walaupun kita pertemuan dengan gubernur berkali-kali, baik dalam bentuk forum dengan semuanya, dengan masyarakat, dengan ITDC, dengan seluruh apa penegak hukum di situ juga, semua dilakukan. Tapi tetap nggak menemukan temu bagaimana permasalahan. Terakhir itu 2003 akhir kalau nggak salah ya, 2003 akhir. 2023. Oh, 2023. 2023. Lama ntar 20 Iya, puluhan tahun. untungnya coba 20 tahun sebenarnya. Jadi 2023 akhir itu sudah ada kesepakatan bahwa ITDC akan memberikan berkas pembayaran mereka, bukti berkas pembayaran mereka terhadap masyarakat yang masih muklai. Jadi kesepakatannya ini difasilitasi sama Gubernur NTB nih, fasilitasi Gubernur NTB, ITDC sebagai BUMN ngasih bukti bahwa kamu sudah bayar, mana tanahnya, mana masyarakat yang mengklaim kasih bukti. Jadi sama-sama kita adu, kita verifikasi siapa yang benar. Oke. Gitu kan? Udah pas pertemuan, pas pemberian berkas, ITDC tidak memberikan berkas yang sesuai. Cuma jawabnya udah kita bayar, mana buktinya? Ternyata berkas yang diserahkan ke gubernur itu berkas yang tidak ada hubungannya sama masyarakat pengklaim tanah. Oh. Maka bukti pembayaran mereka terhadap tanah lain yang tidak ada hubungannya sama pengklaim. Gitu. Kita protes ke Biro Hukumnya NTB, ke gubernur juga, ke Deputi ya. Kita protes ke Menko Polhukam juga bahwa ini masa sih gubernur bisa ditipu sama ITDC kayak gini aja. Masa ITDC bilang nyerahin berkas sesuai sama masyarakat pengklaim, kok beda jauh banget. Intinya berkas yang diberikan dengan lokasi tanah A lain dengan lokasi tanah A. Iya. Adapun berkas itu di lokasi tanah yang lain gitu ya. Iya. Dan itu seperti disengaja gitu, karena kita sudah tahu mana tanah yang masyarakat klaim itu. Sebenarnya ITDC juga tahu, karena sebenarnya mereka dikasih petanya, kita menyerahkan dulu. Yang diserahkan justru tanah yang memang tidak ada orang yang mempermasalahkan lagi, karena tanah yang mereka bukti bayar maka itu adalah tanah yang dibayar dengan dana kerohiman. Nggak ada hubungannya sama tanah-tanah yang sedang diklaim sama masyarakat. Jadi nggak bersesuaian datanya. Nah, kita minta lagi agar dari pihak Biro Hukum NTB untuk mensurati ITDC lagi, surati bahwa kamu salah kasih data. Berikan data yang benar sesuai sama nama-nama yang masuk, sesuai sama daftar-daftar nama yang masuk dengan berkas-berkas yang sudah masuk. Sampai hari ini nggak dilakukan. Oh gitu ya. Kayak mentok gitu, mentok gitu kan. Di sini juga kita sudah pernah surat ke Menko Polhukam. Sudah pernah melakukan pertemuan di Menko Polhukam. Dari KPK ada, dari Kejaksaan Agung ada, dari BUMN ada, dari Pertanahan ada, pokoknya semua ada. Di situ tuh salah satu direkturnya ITDC itu hadir. Dan dia bersedia untuk buka data bersama. Kesepakatannya saat itu adalah kami tidak keberatan untuk buka data bersama. Setelah buka data mau bayar nggak? Tapi tidak dilakukan. Buka dulu hanya maksudnya itu adalah kita cari kebenarannya dulu. Jangan cuman lapor ke pusat bahwa masyarakat sudah terima pembayaran kok masyarakat begini. Jangan. Gitu. Ayo kita buka bersama-sama, sama-sama punya niat baik gitu loh. Tuh, kalau memang masyarakat ini sudah kamu bayar dengan benar, dengan orang yang benar, ya kita minta dia, ya kamu mundur, berarti kamu salah. Begitu juga sebaliknya.
Betul. Itu kalau lu ternyata belum bayar, kamu salah bayar bukan salah masyarakat, salah kamu yang Iya, bayar itu dong. dong. Jangan salah bayar, kita udah bayar tapi salah bayar, berarti kamu yang salah, bukan masyarakat Yang penting masyarakat ini belum terima haknya dong. Iya dong, kan gini kan logikanya jangan dibalik, jangan pas kita nabrak tiang yang salah tiang gitu loh. Jangan gitu logikanya, kan repot kita gitu. Jadi ini masih terus berjuang nih masyarakat mencari jalan untuk gimana caranya dapat perhatian dari masyarakat dari pemerintah pusat, gimana caranya biar pemerintah daerah ini serius untuk menyelesaikannya, gimana caranya ITDC kamu bayar tanahnya, selesaikan masalahnya. Gitu. Oke, kemudian dari pihak kakak berarti kan kuasa hukumnya ya. Dari pihak kuasa hukum gimana? Menyerah, merasa capek, atau tetap semangat? Oh, masih sangat semangat. Nggak akan menyerah, Oh, gitu ya? kan? Nggak akan menyerah. Apapun ceritanya ya. Apapun ceritanya, kita cari kebenarannya. Kita tuntut ITDC cari kebenarannya. Gitu. Kalau masyarakat ini belum kamu bayar. Nggak ada alasan dulu kita pernah bayar sama salah satu ahli waris. Ya salah kamu. Kalau uang negara keluar, kamu bisa tanda tangan salah satu ahli waris. Nggak bisa lah. Pasti berhati-hati. Kamu siapa? Salah satu anaknya, saudaramu yang lain mana? Dan jelas verifikasinya kan. Iya, itu kalau seandainya memang salah bayarnya begitu kan? Atau memang belum pernah dibayar, jangan ngaku bayar. Ini cerita banyaknya begini. Kok bayar tanah di sini? Nah, anggaplah sama abang, dia bayar tanah abang di sini. Tanahnya Bang Murtipin di sebelah sini. Iya. Ini dianggap sudah bayar bersamaan satu belempengan, ya nggak bisa dong. Dia belum terima ya. Ya orangnya beda toh. Betul. Orangnya beda, hanya tetanggaan, jangan dipanjangin ukurannya. Yang ini aja gitu. Ini banyak ini ya seperti ini dari beberapa kali mediasi kami yang begini banyak. Karena beberapa kali ada Terakhir kemarin upaya atau pertemuan terakhir gimana? Pertemuan terakhir. Oh, terakhir sekali itu pertemuannya sebelum MotoGP. Karena itu sebelum MotoGP itu bulan apa ya kemarin ya? Bulan November 2023 apa ya? Saya agak lupa tuh MotoGP itu. Jadi sebelum MotoGP ada pertemuan di gubernur, pembicaraannya masih sama, akan dibantu, akan diselesaikan, tapi tidak. Kemudian pada saat MotoGP itu masyarakat tuh banyak yang sepakat untuk pasang spanduk dengan pengacara-pengacara lain pasang spanduk. Untuk apa? Cari perhatian ada pemerintah pusat yang datang kalau MotoGP kan, ada penonton, ada masyarakat, biar kalian tahu tanah ini. Terkait kasus tanahnya sendiri gimana kak? Sekarang tanah ini kita masih bersurat terus kita juga minta saya sekarang fokusnya di sini pusat, karena saya ngelihat kok kayaknya pemerintah daerah kayak nggak memiliki kemampuan ya untuk menyelesaikannya gitu loh. Bukan saya merendahkan kemampuan mereka ya, tapi ini soal keseriusan untuk bersikap keras, bersikap tegas terhadap ITDC. Walaupun kamu BUMN, kalau tanah masyarakat saya belum kamu bayar gitu. Betul. Kan gitu. Walaupun dulu sejarahnya ada BUMD di situ sebenarnya, itu panjang sekali ceritanya. Cuman sekarang ini TDC lah yang di situ. TDC lah yang harus bertanggung jawab. Tadi kan dia sudah ada, ayo kita duduk bersama. Sudah, kalau memang ada datanya kita akan bayar gitu kan. Nah ternyata ada dugaan tanah di lokasi A, data di lokasi B, gitu kan. Berarti nggak sinkron kan. Nah terhadap hal itu tadi gimana kak? Jadi gini, ini kan mereka kan nggak berlanjut kan, menyerahkan berkas yang sesuai kan nggak dilakukan pada akhirnya, sampai hari ini kan nggak dilakukan gitu ya. Cuman kita beberapa kali melakukan mediasi karena ada beberapa tanah, termasuk tanahnya anak yang tadi ditangkap ini tahun 2022 itu sempat mau digusur untuk dijadikan tempat evakuasi karena dia dataran tinggi kan. Cuman kita melakukan penolakan, kan tanah belum dibayar, ya kan, belum dibayar. Bayar dong, atau nggak buka data. Benar kalian bayar apa enggak? Kan ternyata memang nggak dibayar sama orang pemilik tanah itu. Akhirnya tanah itu nggak jadi digusur kan. Masih kita pertahankan sampai hari ini juga kan. Tanah yang ditangkap. Itu salah satu bahwa mereka ngotot sudah dibayar, tapi orang pemilik tanahnya tidak pernah terima bayaran. Itu satu. Terus pernah juga ada salah satu tanah masyarakat diminta untuk dikosongkan. Gitu kan, kita tolak dong pengosongan, kan kamu belum bayar dulu, selesaikan dulu ini masalah tanah masyarakat. Akhirnya kita diundang untuk mediasi sampai 2 kali mediasi, 2 kali atau 3 kali mediasi. Pas dibuka, pemiliknya siapa, penjualnya siapa,
Kita tanya, atas dasar apa si A menjual tanahnya si B? Gitu kan? Ternyata ada surat pernyataan. Surat pernyataan si A ini menyatakan bahwa tanah itu adalah milik si A karena dia sudah membelinya dari si B. Surat pernyataan ini menjadi dasar bagi mereka membayar. Loh, B tahu apa bahwa tanah dia telah diakui di surat pernyataan ini? Sedangkan semua berkas asli masih dipegang. Ini salah satu bentuk-bentuknya ya gitu. Kita minta itu dia selesaikan. Berarti kamu memang belum bayar. Kalau memang sudah pernah dibayar, bagaimana? Bagaimana bisa ada orang datang bayar dong ke saya tanahnya? Karena tanah ini sudah saya bayar dari orang pemiliknya. Pemiliknya lagi berkebun di situ. Ada orangnya di situ. Kenapa kamu bayar? Kan gitu. Jadi sampai hari ini tanah itu masih dikuasai sama klien kita. Masih, karena kita pertahankan, selesaikan, kita minta. Ini bentuk-bentuk salah satu bentuk. Tinggal bagaimana nunggu pembayarannya ya. Ya, kita minta ITDC serius. Karena ini kan masyarakat gelisah kan. Gelisahnya adalah ini kan ITDC kayak memasarkan, nanti ada pembangunan, penggusuran pelan-pelan satu persatu. Jadi dia tuh kayak sistem gerilya. Sistem gerilya kan, dibantai satu-satu. Maksudnya digusur satu-satu gitu. Iya, jadi orang tuh nggak bahwa tanah dia digusur, dia kalah sendirian gitu kan. Jadi masyarakat gelisah akhirnya setelah karena caranya seperti itu. Sedangkan mereka kadang-kadang dulu kalau sekarang saya insya Allah enggak ya. Dulu itu mereka kalau menggusur tuh bawa polisi, bawa TNI gitu. Masyarakat takut. Gitu, jadi akhirnya tanah mereka mundur gitu. Kalau sekarang pakai surat peringatan, ITDC pakai surat peringatan. Semoga sih pemimpin barunya ITDC ini ya punya pemikiran yang lebih bijak gitu ya, bahwa ini kalau masyarakat masih ngelawan berarti ada masalah, ayo kita selesaikan. Kita berharap begitu. Oke. Closing statement apa nih Kak? Untuk kasus ini supaya ke depan bagaimana? Kita berharap ini ya ITDC bertekad baik untuk menyelesaikan. Terus ya masyarakat dukunglah. Ini masyarakat Mandalika ini ITDC di Lombok ini yang jauh di sana itu belum dibayar tanahnya. Pemerintah pusat juga ya harus aware karena kami bukan tidak bersurat dengan pemerintah pusat, dengan menteri, dengan BUMN, dengan ATR BPN, dengan DPR RI, dengan presiden kita bersurat. Tapi kan mereka sekali panggil, sekali pertemuan selesai, panggil selesai, surat harus terus didorong. Jadi itu akan tetap kita lakukan juga, cuman kita tetap minta perhatian semua pihak biar dukunglah masyarakat ini untuk mendapatkan hak. Tetap semangat dalam berjuang, officium nobile. Iya. Oke, soal hukum itu tadi cerita Kak Setia Dharma. Semoga koi hukum apabila ingin bertanya berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thank you Kak Setia Dharma. Terima kasih Pak.